Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia dan limpahan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Dan di antara apa yang Allah berikan sebagai nikmat kepada kita adalah bagaimana Allah pertemukan kita ada di bulan yang mulia. Allah perjumpakan kita dengan satu bulan yang agung, yang tidak menjadi mulia ini bulan, yang tidak menjadi agung dan istimewa ini bulan, kecuali karena keistimewaan dan kemuliaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang lahir tepat atau bertepatan, kebetulan dia lahir tanggal 17 Agustus tahun 45. Saya mau tanya, yang menjadi mulia tanggalnya, bulannya, tahunnya gara-gara kelahiran dia, atau justru dia yang menjadi mulia karena tanggalnya, bulannya, dan tahunnya? Tentu adalah orangnya menjadi mulia karena bertepatan hari kelahiran dia di hari yang mulia, yaitu hari kemerdekaan. Beda halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi mulia sesuatu kecuali justru karena Rasulullah. Bukan Rasulullah lahir di hari Jumat sehingga Rasulullah mulia gara-gara hari lahirnya. Bukan Rasulullah mulia gara-gara lahir di hari Sabtu, hari Lebaran buat kaum Yahudi, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa. Bukan lahir Rasulullah ada di hari Ahad, hari kebesaran kaum Nasrani, umatnya Nabi Isa. Tapi beliau lahir di hari di mana hari itu hari Senin sebelum kelahiran Rasulullah, bukan menjadi hari yang mulia, hari yang biasa. Tapi semenjak kelahiran Rasulullah, hari Senin menjadi hari yang mulia. Beliau lahir ada di bulan Rabiul Awal, yang sebelum kelahiran Rasulullah. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang biasa, bukan lahir di bulan Muharram, bukan lahir di bulan Haji, bukan lahir di bulan Ramadan misalnya. Enggak, lahir di bulan Rabiul Awal, musim semi. Kenapa? Karena memang itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menampakkan kepada kita bahwa Rasulullah mulia bukan karena sesuatu, tapi sesuatu menjadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun gajah, kalau tahun gajah bukan menjadi tahun kelahiran Rasulullah, siapa yang kenal dengan tahun gajah? Madinah, kalau bukan karena Rasulullah pernah masuk, ada di dalamnya, bahkan dimakamkan ada di sana, siapa yang mau ke sana? Orang masuk Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu tempat bala, pengapesannya orang. Kapan masuk nggak bisa keluar, itu Madinah. Banyak wabah di situ. Masuk selamat, pulang tinggal lama. Tapi setelah kelahiran Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah hijrah, bahkan sampai dimakamkan ada di sana, menjadi kota suci kedua di seluruh dunia dalam agama Islam. Termasuk kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaannya kita? Sampai-sampai kita dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sampai-sampai Allah memuji kita dengan mengatakan khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat itu kita. Atas dasar apa? Karena fisiknya kita paling kuat, umurnya kita paling panjang, banyaknya ibadah yang kita lakukan. Enggak ada lain kecuali bi akramir rusli kunna akramal
umami. Kita ini menjadi umat yang paling mulia karena Nabi kita Nabi yang paling mulia. Kita ini menjadi umat yang paling istimewa di antara umat-umat yang lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita adalah Nabi dan Rasul yang paling istimewa di antara nabi-nabinya yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini menjadi umat yang paling akhir, tapi masuk surganya duluan. Kenapa? Meniru bagaimana Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu nabi yang paling akhir. Nabi sebagai nabi penutup, penyempurna, tapi masuk surganya duluan. Maka kita pun juga begitu. Nabi itu nabi yang paling mulia, ya otomatis kita pun menjadi umat yang paling mulia. Karena begitu kemuliaannya kita, sampai-sampai jatah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk masuk surga itu 2/3 bagian daripada surga. Bayangkan 2/3 dari surga, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ada ratusan tingkat, sejauh mata memandang kayak surga itu nggak ada batasnya. Itu 2/3-nya miliknya kita. Ada 180 sof. Ada 180 sof. Berarti kalau 2/3-nya berapa? 120 sof khusus untuk satu generasi. Yang 60 buat rebutan umat-umat terdahulu. Mulai umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, sampai Nabi Isa. Adapun 120 sof itu khusus untuk satu generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Umat terdahulu itu kalau maksiat di malam hari nggak ketemu besok kecuali terpampang di depan rumahnya secara misterius. Fulan bin Fulan qad fa'ala kada wa kada. Fulan, anaknya Fulan yang punya rumah ini telah melakukan kemaksiatan ini dan itu. Malam maksiat, besok ketahuan. Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Kita sebagai suami mau ditaruh di mana nih muka? Di hadapan istri. Kita di hadapan anak kita sebagai orang tua, bukan anaknya yang minggat. Mungkin kita yang minggat sebagai orang tua karena malu. Ini yang ngomong di Fahda Segar, kalau seandainya dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin saya dikasih izin untuk bicara di sini setiap 2 minggu sekali. Nggak mungkin. Semua akan mengurung diri di dalam kamarnya dan nggak mau ketemu sama orang. Kenapa? Semua orang tahu betapa busuknya dia. Semua orang tahu betapa banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi lihat, Allah tutup aibnya kita berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah satu-satunya Nabi yang nggak pernah salah. Nggak pernah salah Nabi. Nggak pernah salah. Nabi Isa dipertuhankan. Nabi Adam makan buah khuld. Nabi Nuh nggak kuat ngadepi umatnya, kaumnya, sampai minta kepada Allah, Allah turunkan bala kepada mereka. Nabi Ibrahim pernah bohong. Nabi Musa pernah bunuh orang walaupun nggak sengaja. Semua Nabi pernah punya kesalahan antara mereka dengan Allah, bukan kesalahan yang berakibat kepada dosa. Kesalahan antara mereka dengan Allah, kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti di akhirat nggak ada satupun nabi yang diberi wewenang atau hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa? Masing-masing daripada para anbiya malu untuk mengajukan hak syafaat kepada Allah. Kenapa? Mengingat akan pernahnya mereka berbuat salah dulu ketika ada di atas dunia. Tapi yang mengatakan analaha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadi satu-satunya nabi dari 124.000 nabi. Rasulullah menjadi satu-satunya rasul dari 313 rasul yang berani, yang pede untuk memohon kepada Allah hak syafaat untuk kita. Kenapa?
Karena Rasulullah nggak pernah punya salah. Rasulullah nggak pernah punya salah. Pede. Orang kalau punya salah ya nggak pede, sinis, malu, takut, nggak enak, sungkan. Tapi kalau orang nggak pernah punya salah, optimis, yakin. Itulah Rasulullah SAW. Umat terdahulu Bani Israel, kalau mereka mau tobat, nggak cukup istighfar seperti kita tobat misalnya, nggak cukup. Mereka harus apa? Bunuh diri untuk diterima tobatnya oleh Allah. Umatnya Nabi Musa, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wahai kaumku, kalian telah berbuat satu kezaliman. Kalian menjadikan ijil, anak sapi, sebagai patung anak sapi sebagai sesembahan setelah Allah. Parah, fatal kalian. Maka kalian harus fatubu ila bari'ikum. Kalian harus tobat kepada Allah. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Itu lebih baik asal kalian meninggal dalam keadaan diampuni dosanya daripada kalian takut bunuh diri, bertahan hidup tapi dalam keadaan memikul beban dosa kekufuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum inda barikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Diterima tobatnya mereka oleh Allah karena mereka mau bunuh diri. Lah kita ada syariat bunuh diri untuk diterima tobatnya oleh Allah. Masih kafir, murtad, waliyadu billah min dzalik, ingin memeluk kembali ke dalam agama Islam, nggak wajib bunuh diri. Udah syahadat, tobat, janji nggak ngulangi, banyak istighfar, dikodoi kewajiban sholatnya selama masa murtadnya, kewajiban puasanya selama masa murtadnya, kewajiban zakatnya selama masa murtadnya, segala kewajiban kodoi selesai. Melukai diri aja nggak wajib, apalagi membunuh dirinya. Lihat, subhanallah, 2/3 surga menjadi miliknya kita. Kita ditutup aibnya oleh Allah. Bermalam-malam kita ini maksiat, besok kita keluar dari rumah seperti orang tak punya dosa. Aman. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat itu tobatnya kita oleh Allah. Kita mau tobat gampang. Begitu rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, sampai kita mendapatkan lautan rahmat yang Allah berikan, yang Allah guyurkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita ini mau di dunia, mau di akhirat, itu hanyalah pengikut Nabi Muhammad. Nggak menjadi mulia kita kecuali hanya karena Nabi Muhammad, di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita baca Maulid Diba, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafidain, wahai kekasihku wahai Muhammad, wahai pengantin dunia dan akhirat. Namanya pengantin pasti ada yang nganter, kan gitu ya. Jangan kalau pernah kawin kan pasti ada yang nganter, masuk ijenan budal diri itu omah, pasti ada yang nganter. Gimana kemuliaannya orang yang nganter pengantin? Sebagaimana pengantin masuk ruang inti walaupun datangnya belakang, pengantin itu datangnya telat. Rasulullah datangnya telat, tapi masuk ruang intinya duluan, masuk surganya duluan. Kita sebagai pengantar pengantin juga begitu. Namanya pengantin telat, yang ngantar juga telat. Lah masuk kemantannya ditinggal, kan nggak mungkin. Kemanten telat, ya sudah, yang ngantar otomatis juga telat. Tapi lihat bagaimana sambutan orang yang ada di ruangan acara ketika pengantin datang, semuanya berdiri, semuanya noleh, semuanya menyaksikan, memandang, kemudian semuanya memberikan jalan, semuanya memberikan penghormatan semampu mereka, masuk ke ruang inti, ruang di mana pengantin melangsungkan akad nikahnya. Saya mau tanya, pengantar pengantin apa berhenti di depan? Enggak. Siapanya? Keluarganya, monggo. Siapanya? Keponakannya, monggo. Siapanya? Saudaranya, monggo. Terus. Padahal telat loh. Tapi karena punya hubungan antara dia dengan pengantin, maka dia pun menikmati apa yang dinikmati oleh pengantin.
Duduk di mana pengantin duduk, dihormati sebagaimana pengantin dihormati, disanjung, disaksikan sebagaimana pengantin disanjung dan dihormati atau disaksikan. Kita pun juga begitu nih di dunia ini. Kita punya kemuliaan apa kalau bukan karena kita punya hubungan dengan Rasulullah sebagai umat. Begitu juga nanti di akhirat. Nanti di akhirat kapan Nabi masuk pertama kali, kita menjadi umat yang pertama kali masuk setelah Nabi. Kenapa? Ya karena kita memang adalah pengantar sang pengantin dunia dan akhirat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini pengantin dunia akhirat. Nanti di akhirat itu Rasulullah menikah dengan beberapa perempuan. Jadi ketika lahir Rasulullah SAW, Siti Aminah sebagai ibunda Rasulullah SAW merasakan ketegangan. Biasa perempuan kalau lahir pertama kan tegang, takut, apalagi suami sudah nggak ada, suami sudah meninggal, bingung, takut, tegang. Apalagi didahului dengan irhasat. Irhasat itu semacam mukjizat, tapi mukjizat sebelum Nabi diutus. Itu namanya irhasat. Mulai dari bagaimana Siti Aminah mendapatkan suara tanpa wujud. Kalau anak mau lahir kasih nama Muhammad, kaget, siapa yang ngasih suara tadi? Banyak irhasat di masa-masa kelahiran Rasulullah SAW. Singkat cerita, Siti Aminah tegang. Begitu sudah masuk detik-detik terakhir kelahiran Rasulullah SAW, datang beberapa perempuan, datang beberapa wanita yang cantik jelita rupawan. Ada di antara mereka yang merupakan Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka perempuan-perempuan yang mendampingi proses kelahiran Rasulullah SAW adalah Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sehingga keadaan menjadi hilang ketegangan, menjadi reda. Siti Aminah merasa didampingi oleh manusia-manusia mulia, mulai hilang ketegangan. Satu persatu di antara mereka memperkenalkan diri. Aminah, aku adalah istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah, nggak nurut sama Fir'aun. Aku namanya Asiyah. Ini yang nggak kalah cantiknya ini namanya Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nih yang kamu lihat, yang cantik jelita, wajahnya rupawan, bersinar, itu mereka semua adalah bidadari-bidadari. Jelas ya? Nanti di akhirat ada 3 perempuan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Ada 3 perempuan yang dinikahi oleh Nabi SAW nanti ada di akhirat ketika ada di surga. Siapa? Asiyah, imra'atu Fir'aun, kemudian Maryam bintu Imran, dan saudarinya Nabi Musa. 3 perempuan ini adalah perempuan-perempuan suci. Saya mau tanya, Fir'aun menikah dengan Asiyah, punya anak? Enggak. Kenapa? Enggak pernah dikumpuli Asiyah. Kalau Siti Maryam jelas, lahir Nabi Isa memang tanpa bapak, bukan karena proses hubungan suami istri. Begitu juga dengan saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalam. 3 perempuan suci yang nggak pernah didatangi, dikumpuli, digauli oleh laki-laki di atas dunia, mereka semuanya akan menjadi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan sebagai ya ma'usal khafiyah, pengantin nanti di akhirat. Kita nyaksikan semuanya itu, insyaallah. Kita akan menyaksikan itu, ngiringi Nabi, ngantar Nabi, kemudian diakadkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernikahan beliau dengan 3 perempuan tersebut. Kita akan menyaksikan saat itu kegembiraan yang luar biasa di akhirat. Di dunia Allah menyambut kelahiran Rasulullah dengan luar biasa. Tidak ada penyambutan yang lebih hebat di dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad melebihi daripada penyambutannya Allah ketika menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Kalau kita apa sih? Kalau malam, detik-detik terakhir malam 12 Rabiul Awal, apa sih yang kita lakukan? Belum tentu detik-detik kelahiran Nabi ketika menjelang subuh kita bangun saat itu. Belum tentu saat itu kita bermaulid, membaca sholawat, belum tentu. Mungkin yang ada kita ngorok, ngiler,
Ya, kalaupun kita ngadakan maulid selama ini apa sih nilai daripada acara tersebut dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah SAW? Nggak ada hebat-hebatnya. Justru acara itu menjadi mulia karena Rasulullah SAW. Beda dengan Allah. Allah ketika menyambut kekasihnya lahir ada di atas dunia, hebat betul. Allah menyiapkan hamparan bumi sebagai karpet Rasulullah SAW. Bayangkan pengantin ya, ruangan acara ada karpet, bumi adalah karpetnya Rasulullah SAW. Allah sediakan sebelum lahirnya Rasulullah matahari sebagai penerang beliau di siang. Kemudian bulan yang dihiasi, dipercantik dengan hiasan bintang gemintang sebagai penerang Rasulullah ada di malam hari. Bagaimana Allah ciptakan kebun, hutan, tanaman-tanaman, bunga-bunga yang aromanya semerbak wangi, itu adalah sebagai hiasan bagi Rasulullah SAW. Kalau kita masuk pengantin pasti ada bunga ini, bunga itu, bunga setiap malam, kayak bunga apa ya. Cuman satu bunga yang nggak ada kalau ada di pengantin, bunga bang itu lah ya. Bunga bang, bunga Kamboja ada ya. Mati ini pengantin soal bunga Kamboja. Cedek kuburan namanya. Semuanya diciptakan untuk Rasulullah. Penyambutan. Belum Rasulullah lahir semuanya sudah diciptakan. Penerangnya ada, lampunya ada. Langit dan awan sebagai teropnya. Kita kalau pengantin di mana dulu? Pasti ada terop kan? Panas kayak kepanasan, hujan kayak kehujanan. Begitulah Allah menyambut kelahiran Rasulullah. Rasulullah nggak punya bayangan. Rasulullah nggak ada bayangannya. Kenapa? Selalu dinaungi oleh awan, menjadi terop, menjadi payung bagi Rasulullah SAW. Allah ciptakan hewan, ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara, ada susu, ada madu, ada air putih. Itu semuanya sebagai makanan minuman Rasulullah SAW. Belum Rasulullah lahir sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Sebelum Rasulullah lahir sudah Allah siapkan terlebih dahulu. Bahkan namanya acara kemanten pasti ada yang ngantar-ngantar undangan. Siapa yang ngantar-ngantar undangan bagi Rasulullah SAW sebelum beliau lahir? Para anbiya, para rasul. Ya, setiap nabi kan wajib menyampaikan kepada umatnya, jangan cuma iman sama aku ya. Nanti ada nabi akhir zaman namanya Ahmad, namanya Muhammad. Iman sama aku, nggak iman sama Muhammad percuma. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa wajib menyampaikan bahwa umatnya, kaumnya harus beriman kepada Rasulullah SAW. Karena itu Nabi Isa salah satu tugasnya Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam itu salah satu tugasnya adalah mubasysyiran, sebagai penyampai kabar gembira akan kedatangan seorang rasul setelah kerisalahan Nabi Isa. Nggak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas ya? Kan itu ngantar undangan namanya. Colali teko ya. Tanggal sama ini anakku rabi, dulurku rabi, ponakanku rabi misalnya gitu. Jangan lupa datang, kakakku menikah, adikku menikah. Sama. Yang ribut bukan kemantennya, yang ribut keluarganya. Begitulah. Saudara-saudara Rasulullah dari kalangan para nabi, itu mereka semua adalah saudara-saudara Rasulullah SAW. Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau Nabi Ibrahim adalah kakeknya, Nabi Ismail adalah kakeknya, Nabi Adam adalah kakeknya. Semua yang ribut untuk menyambut kelahiran sang pengantin Rasulullah SAW. Kok ilmunya ilmu cocokologi gitu. Karpetnya adalah hamparan bumi. Kok bisa itu matahari, bulan, bintang dikatakan sebagai lampu, awan dan langit sebagai teror, kebun tanaman sebagai hiasan. Loh, itu bukan nggak ada dalilnya itu. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan langit beserta bumi beserta isinya ini untuk kalian semuanya.
Dialah Allah yang menciptakan, yang telah menciptakan bumi beserta isinya ini untuk kalian wahai para manusia. Otomatis kalau bumi beserta isinya yang sudah saya sebut tadi itu Allah ciptakan untuk kita, bukankah lebih pantas kalau Allah ciptakan itu semuanya untuk Rasulullah SAW? Karena nggak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali Rasulullah menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa. Rasulullah pernah bersumpah, "Ama wallahi inni lakhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Demi Allah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Berarti kalau kita gabungkan antara inna akramakum indallahi atqakum dengan pengakuan Rasulullah nggak ada manusia yang lebih takut, lebih bertakwa kepada Allah melebihi beliau, ya berarti inna akramakum indallahi atqakum nggak ada lain yang dimaksud adalah Rasulullah secara khusus. Secara umum siapapun, tapi secara khusus adalah Rasulullah SAW. Nah, kalau bumi yang dihamparkan oleh Allah beserta isinya, apapun yang ada di atas bumi bisa kita nikmati. Matahari bermanfaat kepada kita, bulan bintang bermanfaat untuk kita, kebun tanaman bermanfaat untuk kita, hewan darat, hewan laut, hewan udara jadi makanan buat kita. Madu pernah kita minum, susu pernah kita minum, air putih setiap hari kita minum. Kalau itu mendatangkan manfaat untuk kita, Allah ciptakan untuk kita, gimana untuk Rasulullah? Jelas. Itu semuanya adalah untuk Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu kalau membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang paling baik di antara kalian. Kalau min anfusikum, seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian, kalangan manusia, sejenis min anfusikum. Tadi Sayyidina Ali bacanya min anfasikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan yang terbaik di antara kalian. Yaitu al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Ciptaan-ciptaan Allah ini semuanya adalah petunjuk demi petunjuk. Nggak ada lain yang dimaksud sebetulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq ma khalaqtud dunya walal akhirah la jannah walan nar. Kalau bukan karena engkau, sungguh kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku Allah Tuhanmu tidak menciptakan apapun yang pernah aku ciptakan, dunia maupun akhirat, surga maupun neraka, tidak aku ciptakan kecuali untuk kamu. Dan terus ngapain Allah ciptakan neraka untuk Rasulullah? Untuk mereka yang musuh pada Rasulullah, untuk mereka yang nggak iman kepada Rasulullah, untuk mereka yang pernah jahat kepada Rasulullah. Nah, terus kenapa Allah ciptakan surga untuk Rasulullah? Untuk mereka yang cinta, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan seluruh sifat Rasulullah persis pengantin. Singkat saja, namanya pengantin itu kalau makan dikit boleh jenengan. Kalau makan dikit masih luwe yo delok wong isi. Kadang-kadang ndok kantek, sego kantek. Kenapa? Belum selesai makan ngadeg foto. Duduk makan lagi belum selesai ngadeg manis sesuai servis selalu. Kalau makan dikit, Rasulullah gimana? Idza taghadda lam yata'asya wa idza ta'asya lam yataghadda. Rasulullah itu kalau makan siang enggak makan malam, kalau sudah makan malam enggak makan siang. Itu Rasulullah. Lah kalau kita kan pagi makan, siang makan, malam gorong jajan nih. Ya, baksonya, pangsitnya, gedang goreng, ya, kopi rong gelas, ya. Ketok es degan ya tuku mampir, ya masya Allah gitu. Rasulullah kalau sudah makan siang nggak makan malam, kalau sudah makan malam besok berarti nggak makan. Itu Rasulullah. Nahnu dawmun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami ini Rasulullah SAW adalah orang yang nggak makan kecuali betul-betul lapar. Lu luwe baru makan. Luwe sing keluwen. Seperti kalau kita puasa itu. Rasanya kepingin semuanya dimakan gitu. Baru Rasulullah makan. Tapi kalau sudah masih keluwen makan, bukan kemudian tamak rakus raka, berhenti sebelum kenyang.
persis seperti kita. Kalau kita kan makan nggak pernah kenyang ya. Bu nggak mari-mari. Kan persis itu. Kalau kita makan nggak nunggu lapar ya. Kita kalau makan nunggu apa? Nggak nganteni luwe mangan. Cuman ada selain luwe yang membuat kita makan. Apa? Kolu. Pokok kolu, sikat guys. Kalau Rasulullah lapar, nemen baru makan. Pengantin makannya dikit, Rasulullah makannya dikit. Jenengan dulu waktu jadi pengantin gimana? Waduh, luluran, cek halus. Luluran. Gak terima luluran, yang kelas misalnya tuh. Cek halus. Rasulullah sudah mulai lahir ya halus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik mulai kecil sudah banyak, sudah sering bertahun-tahun khidmat sama Rasulullah SAW. Itu sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulullah SAW." Tidak pernah aku menyentuh kain sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Telapak tangan loh ini, yang sering digunakan untuk bekerja oleh Rasulullah. Emangnya Rasulullah Nabi Raja tinggal duduk di singgah sananya? Enggak. Nabi itu bangun masjid, perang bawa pedang, mengendari onta, mengendari kuda dengan tangannya. Seharusnya kan ngapal. Enggak. Kain sutra kalah halus, kalah lembut dibandingkan dengan telapak tangan Rasulullah SAW. Pengantin badannya halus, Rasulullah halus. Pengantin baunya wangi, Rasulullah keringetnya wangi. Lah kemanten enggak? Bukan keringetnya yang wangi, palsu wanginya. Andi kembang, dikokop, waduh, dasar kecut ya kecut. Rasulullah enggak, keringetnya itu wangi. Idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu qad marra. Rasulullah kalau sudah lewat tak ya, seret. Itu yang datang setelah Rasulullah nggak ada ini, baru datang sahabat. Loh, ini Rasulullah barusan lewat sini ya. Loh kok padahal Rasulullah sudah nggak ada. Baunya masih dekat, aroma wangi tubuh mulia Rasulullah masih ada. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan, fulan tas lakin, kok muka ona padahal fulan kecute gak hilang-hilang. Itu Rasulullah kalau lewat, lah kok sudah duduk, ya Allah. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatihi ayyaman wa intaghayyar. Rasulullah itu kalau sudah duduk, bau wangi tubuhnya awet berhari-hari. Tapi Rasulullah sekalipun tubuhnya wangi tetap pakai minyak wangi. Untuk siapa? Yang ngajari kita. Lah kalau Rasulullah nggak ngajari kita pakai minyak wangi, ya kecut semuanya wanginya dari mana? Kecut semua. Nabi itu badannya wangi. Terus ngapain minyak wanginya? Kasih contoh kepada kita. Jualali minyak wanginya, katanya sholat minyak wanginya, ngadep sama Gusti Pangeran kok ampune kecut. Sampai presiden gak wani, sampai Gusti Pangeran kok wani ampune kecut. Bisa pakai minyak wangi. Ayo, hadir majelis sholawat pakai minyak wangi. Hadir pengajian pakai minyak wangi. Masuk masjid pakai minyak wangi. Berangkat sholat Jumat pakai minyak wangi. Mau ceramah, mau ngajar, mau khutbah pakai minyak wangi. Di momen-momen tertentu pakai minyak wangi. Pengantin itu kalau jalan pelan-pelan. Masih pemain bal-balan tetap alon-alon. Bukan terus pemain bal-balan begidakan ya. Mentang-mentang pemain bal-balan terus gapraan. Gak sering mau diselip, sliding. Itu tetap alon-alon, anggun. Mau yang laki mau perempuan alon. Rasulullah juga begitu. Cuman kalau pengantin diatur. Kalau Rasulullah nggak pakai diatur, sudah penciptaannya sudah begitu, sudah akhlaknya, perangainya, kemuliaannya sudah seperti itu sifatnya. Wa idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khabar. Rasulullah itu kalau jalan seperti turun dari anak tangga. Persis. Kita kalau turun dari anak tangga gimana? Masuk mencolok. Kan satu-satu secara umum ya. Satu. Rasulullah gitu. Rasulullah juga begitu. Pengantin itu masih dikeroyok orang yang nganter banyak, tetap menonjol pengantin itu. Menonjol, kelihatan itu, sing di kemanten keruh. Rasulullah itu bukan orang yang paling tinggi fisiknya, tubuhnya. Enggak. Di antara sahabat ada yang lebih tinggi daripada Rasulullah.
Rasulullah itu tubuhnya proporsional, gak keduwuran. Kadang-kadang orang keduwuran, nih. Rasulullah enggak proporsional. Cuman selalu menonjol. Kalau sudah jalan sama sahabat, kayak Rasulullah menjadi orang yang paling tinggi di antara mereka. Baru Rasulullah tubuhnya proporsional. Mesti ketok wis. Mesti kelihatan sudah. Mesti kelihatan. Itu adalah Rasulullah. Waduh, dibahas semuanya. Telung dino telung mungkin bahasa Rasulullah. Bentahun diperingatkan maulidnya. Setiap majelis gak anteni Rabiul Awal bahas Rasulullah gak ono teh. Seperti air Zam-Zam gak ada habisnya. Ini Rasulullah gak ada habisnya. Cuman yang jelas tugas kita sebagai pengiring sang pengantin nanti ada di akhirat ketika beliau masuk surga harus punya hubungan. Lek atasannya koncoy yo sik minggiro. Siapa temennya pengantin, waduh, lek dulur sih gak apa-apa. Kalau guru bilang masih nggak pas, orang tuanya saudara, iya, si konco kepen melebu, siapa? Mbah, tak kenal, pokok melebu ketok ono sego kuning enak rupanya. Yo, sama lagi sudah. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nah kita hubungannya sama Rasulullah. Dua modelnya kita. Yang pertama sholawat. Sholawat itu sama seperti manggil-manggil Rasulullah. Semakin banyak kita manggil Rasulullah, semakin kita banyak bersholawat, berarti semakin sering kita memanggil Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah itu bisa nengeri kita semakin cepat gara-gara banyaknya sholawat yang kita aturkan dan salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat. Yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Di mana pengantin, pengiring pengantin itu? Pengiring pengantin selalu jalan di belakang pengantin. Kapan pengantinnya telat, dia datangnya telat. Itu pengiring namanya. Gak ada pengiring pengantin sopan manten melakukan kelungan tinggal. Gak ada. Kita juga begitu. Buntut sama Rasulullah SAW. Artinya apa? Ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita akan mendapat kemuliaan sebagaimana beliau dimuliakan oleh Allah SWT. Pasti itu sudah. Kemanten itu baunya harum, jadilah pengiring yang baunya harum. Ojo ngisi-ngisi. Pengantin tuh wajahnya berseri-seri, ya jadilah pengiring pengantin sehingga merengut tok. Ngiringi pengantin hari berbahagia mencucu, merengut gamari-mari. Pengantin itu jalannya pelan-pelan, ya namanya pengiring pengantin jalannya pelan-pelan. Ojo nggarai kisru misalnya gitu. Ya itu sudah. Jadi sholawat dan mengamalkan sunnah itu cara bagaimana kita punya hubungan emosional, ikatan emosional dengan Rasulullah, sehingga nanti di akhirat kita dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sini, kamu umatku ya, fulan, ayo sini. Kamu banyak sholawat, kamu istiqomah ngamalkan sunnah. Rini, ayo tak selamatkan. Kalau perlu mulai dari kita melek ketika hari kebangkitan, nggak ada wajah yang kita pandang kecuali wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ayo ada di bulan yang mulia ini kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita tingkatkan peneladanan kita kepada Rasulullah. Kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan yang kalau kita masuk ke dalamnya seperti HP yang dicas, banter, sinyalnya kuat, gak gampang hang, normal, berfungsi dengan baik. Begitulah juga seharusnya hubungan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang layak dan pantas, patut dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah secepat mungkin, secepat-cepatnya. Nggak nunggu masuk neraka baru kasih syafaat Rasulullah. Melek nggak mengalami yang namanya mahsyar. Kenapa? Masuk rombongannya Rasulullah. Melek langsung ketemu Rasulullah, nggak alami yang namanya hisab. Kenapa? Masuk rombongannya Rasulullah.
melek langsung ketemu Rasulullah, nggak ngalami yang namanya jembatan Sirat yang berpanjang-panjang, yang berlama-lama, yang berliku-liku, enggak. Kenapa? Merem melek langsung ketemu surga. Merem melek langsung ketemu surga. Mudah-mudahan kita persis menjadi rombongan di belakang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita duduk di mana Rasulullah duduk. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana Rasulullah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ada di surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka umat yang bukan hanya cinta tapi mampu membuktikan cintanya. Bukan hanya cinta tapi juga cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta dia, cinta kita adalah cinta yang mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan dalam menyambut kemuliaan bulan Rabiul Awal. Mohon maaf berganti judul. Mendadak dapat perintah dari komandan Pak Joko untuk tim kalau bisa nyinggung masalah Rasulullah. Nyinggung masalah Rasulullah jadi singgung tok Rasulullah. Kalau hari ini akhirnya masalah Nabi Sulaiman melanjutkan kitab Fuyudatur Rabbaniyah kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan dikasih istiqomah, dikasih banyak umur, sehat walafiat, taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa hadza ma aqulu lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.